Man Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Hadis ini datang dari bapaknya Abdurrahman. Berarti nama anaknya Abdurrahman. Jadi disebut Pak Abdurrahman. Siapa dia? Namanya Abdullah. Abdullah putra dari siapa? Ibnu Mas'ud. Pernah dengar enggak Abdullah ibnu Mas'ud? Nah, hadis ini riwayat dari beliau. Kata beliau, haddatsana Rasulullah. Nabi menceritakan kepada kami. Berarti waktu Nabi bercerita tentang hadis ini ada satu orang apa banyak orang? Banyak orang. Karena bacaannya haddatsana. Bercerita Nabi kepada kami. Berarti lagi ini bukti bahwa Nabi lagi halaqah pengajian majelis taklim. Jadi ibu sudahlah ngaji hadis ini. Hadis ini ketika Nabi bercerita menyampaikan kepada semua sahabat, kita dapat pahala. Luar biasa tak? Apalagi udah dibaca sama ibu tadi. Itu yang ibu baca itu langsung dari lisan Nabi. Itulah kenapa saya suka kalau kajian itu hadis. Nah, bukan berarti tak boleh kita mengkaji tentang karya-karya ulama, tidak. Tapi sanadnya tersambung. Saya dulu mengaji di depan Pak Kiai, sekarang saya ajarkan di depan ibu. Insya Allah tersambung. Ya, saya tersambung dengan kiainya sampai ke Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Amin ya Rabbal. Abdullah ibnu Mas'ud ini bu, dulu tidak masuk Islam, berarti kafir. Saya sampaikan mesti harus biar tahu ibu. Ceritanya Ibnu Mas'ud ini ketika selesai mengembala kambing. Jadi beliau ini masa mudanya waktu itu kurang lebih ada yang mengatakan 17 tahun, ada 18 tahun. Mengembala kambing di gurun pasir, tiba-tiba datang rombongan Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Waktu itu udah selesai, masa itu masa paceklik. Panas luar biasa. Sampai-sampai kambing itu kering kurus. Berarti kalau kambing kurus ada nggak susunya? Tidak ada. Datang Nabi, "Assalamualaikum wahai kisana. Boleh nggak saya minta susu kambing?" Apa kata si Ibnu Mas'ud? Karena dia tukang jaga gembalanya. Tidak ada susu, paman atau om, Pak D istilahnya. Nah, kalau orang sini Pak D kan. Tak ada susunya. Kamu nggak tahu kan? Sekarang kan lagi kemarau. Kambing tak ada susunya, mau dipencet pun tak ada. Ya udah kalau begitu, kalau memang kamu maksa mau ambil, ini membuktikan orang jahiliyah, orang kafir, kalau untuk memberi susu kambing nggak pelit. Jadi susu kambing ini sudah jadi budaya. Meskipun dia kafir, mau ngasih sama siapa nggak pelit. Namanya sakok dermawan. Orang jahiliyah nih bu, meskipun bertuhankan berhala nggak pelit. Orang Batam banyak pelit. Pak Ustaz jangan sebut-sebut Batam. Bayangkan. Jadi kalau kita ini masih pelit, malu sama orang jahiliyah. Karena kalau untuk urusan memberi ini orang-orang kafir zaman dahulu ini nggak pelit. Dia salahnya cuma menyembah berhala saja, menyembah patung, menyembah batu yang dibuat sendiri. Kalau masalah pelit tak ada pelit. Maka kalau ada orang pelit, orang Islam malu sama orang jahiliyah. Orang kafir saja nggak pelit. Jadi kata si Ibnu Mas'ud, silahkan kalau nggak percaya Pak D, gitu silahkan. Akhirnya disamperin sama Nabi, diusaplah kambing itu sama Nabi badannya. Lalu Abu Bakar ambil bekas mangkok gitu, dibersihkan, dipencet oleh Abu Bakar. Karena sudah diusap kambingnya, keluar susunya, keluar dapat segelas. Yang paling haus itu Abu Bakar. Yang paling haus Abu Bakar, bukan Nabi. Tapi karena dari saking sayangnya, karena Abu Bakar ini bukan cuma sekedar besti saja, tapi besti sehidup semati. Kalau sekarang ada nggak besti hidup semati? Sekarang besti ini sehidup semati kalau naktir terus. Kalau udah nggak naktir lagi bukan besti saya Pak Ustaz. Kenapa kok nggak berkawan? Udah nggak naktir lagi Pak Ustaz. Ngajaknya pengajian. Kalau kemarin masih makan dulu Pak Ustaz di Sunbread, di Mori Kopi. Sekarang udah nggak ngajak, bukan besti lagi. Bagi kita nih kadang yang besti itu yang sering ngasih-ngasih. Kalau nggak ngasih bukan besti, ini tak betul. Akhirnya diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad minum, Abu Bakar ini sembuh hausnya. Dari saking Abu Bakar ini cinta kepada Nabi, bukan hanya sekedar simpati tapi empati. Yang haus Abu Bakar,
yang minum Nabi Muhammad setelah 2 teguk, 3 teguk sampai bunyi. Abu Bakar ini sembuh, nggak haus lagi. Nah, kalau kita beda, kalau saya minum haus, ibu nengok saya minum, tambah haus ibu. Sama-sama haus, tiba-tiba Ustadz punya satu sanpot, diminum sama saya. Ustadz ini tak betul, tak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ibu haus, nengok Pak Ustadz minum, tambah haus. Kalau Abu Bakar tidak. Nah setelah itu nampak Ibnu Mas'ud. Apa maknanya? Ibnu Mas'ud saat itu juga masuk Islam karena langsung melihat nubuah, mukjizat. Ini luar biasa. Jadi tanpa pikir panjang, Ibnu Mas'ud ketika nengok Nabi mengusap kambing itu keluar susu kambing, selesai masuk Islam ikut Nabi. Sekitar umur 17 tahun, berarti lulus SMA. Ibnu Mas'ud. Orangnya Ibnu Mas'ud dipendek bu, kakinya itu kurus. Ibu tahu kurus sebelah itu. Ada orang kakinya apa? Bukan polio. Kata orang Madura bu, keras. Jadi kan ada bu, satu betisnya normal, satu betisnya kurus, ada kan? Nah, selain itu beliau pendek. Jadi kalau berjalan masih agak pincang, Abdullah bin Mas'ud. Tapi Allah berikan mukjizat kepada beliau, hafal Quran, suaranya bagus, luar biasa. Ketika Ibnu Mas'ud naik pohon kelapa, nampaklah, kan pakai jubah, nampak kaki yang kurus itu diketawain sama sahabat yang lain. Marah Nabi Muhammad, jangan kau ketawain kaki Ibnu Mas'ud. Huwa athqalu fil mizan. Kaki Ibnu Mas'ud itu yang kurus sebelah, itu timbangan amal baiknya lebih berat daripada gunung Uhud. Coba bayangkan. Apa maknanya bu? Nabi Muhammad memuliakan orang yang tidak sempurna badannya, orang kurus. Jadi apa maknanya? Ini dalil bagi orang yang kurus-kurus. Jadi jangan berkecil hati meskipun kurus. Insya nggak ada dalil yang gemuk. Tapi kalau sempat ada orang kurus sudah tak ngapa-ngapain di dunia, ini yang tak betul. Ya kan? Sudahlah kurus, kerempeng, tak ngapa-ngapain, tak ikut majelis taklim, tak pernah sholat berjamaah. Ini zaman Nabi Muhammad, orang kurus banyak amalnya. Jadi sejak itulah sahabat lagi tidak meremehkan. Apa maknanya? Nabi Muhammad memuliakan, jangan pernah nengok orang dari fisiknya. Makanya dulu bu, saya kata Pak Kiai ketika selesai salaman dengan santri, kalau Pak Kiai salaman kan dicium tangannya semua. Setelah itu bilang, apa makna pelajaran dari sini? Kadang Kiai itu tak mau. Kenapa dia tak mau? Aku takut justru yang salaman ke aku ini dia lebih dulu masuk surga. Karena kalau ditengok ketika dia salaman kepadaku, kata Pak Kiai saya itu, ketika dia salaman dan cium tanganku, boleh jadi karena dia mengamalkan ilmunya, menghormati gurunya, dan gara-gara itu dia masuk surga duluan tanpa hisab. Aku yang sering ceramah kemana-mana, belum tentu kadang aku ikhlas. Coba bayangkan. Makanya kadang ada guru ketika dicium tangannya tak mau. Dia merasa kalau yang mencium lebih baik. Maka apa maknanya bu? Jangan sampai ibu ketika beramal, sudah banyak sholat tahajudnya, sudah banyak sedekahnya, nengok orang lain tak sholat, ibu dalam hatinya, lebih beruntung aku karena aku baru selesai majelis taklim. Paham bu maksudnya? Kita tidak boleh meremehkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walaki yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat badanmu, tapi Allah melihat amal dan hatimu. Ini namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, silahkan Ibnu Mas'ud baca Al-Quran untukku. Lagi ngumpul sama dengan ini pengajian, tapi diawali dengan baca Al-Quran. Maka disuruhlah Ibnu Mas'ud karena paling bagus suaranya. Setelah baca sampai di surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa artinya? Bagaimana ketika nabi-nabi itu dihadapkan, dipanggil oleh Allah untuk bersaksi atas pekerjaan umatnya, wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Jadi nanti di akhirat, di dalam Al-Quran ini, seluruh nabi didatangkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan umatnya. Nabi Nuh, Nabi Adam, sini kamu Nabi Adam, sini kamu Nabi Nuh. Bagaimana umatmu kok masih banyak yang bermaksiat? Suruh pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Tapi di sini disebutkan waji'na bika ala haula'i, waji'na bika ala haula'i syahida. Tapi kalau Nabi Muhammad didatangkan, dipanggil oleh Allah, bukan hanya mempertanggungjawabkan umatnya, tapi Nabi Muhammad suruh mempertanggungjawabkan seluruh nabi yang lain dan umat yang lain. Apa maknanya, Bu? Nabi Muhammad yang ditanggung tanggung jawabnya bukan hanya sekadar umatnya. Nabi Adam sampai Nabi Isa adalah pertanggungjawaban Nabi Muhammad. Nangis Nabi Muhammad, meleleh air mata Nabi Muhammad. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, besar tanggung jawab. Karena Nabi ditanya bukan cuma umatnya, Nabi ditanya suruh bertanggung jawabkan juga Nabi yang lain. Coba bayangkan, Bu. Karena nanti yang bisa memberikan syafaat Nabi Muhammad. Ada umat datang ke Nabi Adam, nggak bisa aku pernah punya salah sama Allah, makanya aku dikeluarkan dari surga. Datang umat yang lain, gimana nih aku panas ini, nggak bisa nih masuk surga nih. Gimana Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Idris, semuanya tak bisa. Kata Nabi Nuh, jangankan aku bisa menyelamatkanmu, aku menyelamatkan Kan'an, anak kandungku, tak bisa. Anak Nabi Nuh masuk mana? Neraka. Kenapa? Karena mamanya juga tak benar. Datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semua menolak. Tak bisa, aku punya salah, aku pernah bohong, aku pernah membunuh, kata Nabi Musa. Membunuh tidak sengaja dulu Nabi Musa. Tapi setelah itu datang ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak pikir panjang, berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah, apa kata Allah? Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Sebelum engkau memanjatkan doa kepadaku, aku sudah terima engkau. Dari saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Hebat apa tak hebat Nabi kita? Maka perbanyak baca salawat kepada Nabi. Ini cerita Abdullah bin Mas'ud dan ceritanya masih panjang. Jadi ibu biar tahu siapa sebenarnya Ibnu Mas'ud. Ketika meninggal Nabi SAW, beliau meninggal usia 60 tahun pada saat tahun 32 Hijriah. Bertemu dengan Nabi 17 tahun, Nabi SAW itu di Madinah sekitar 11 tahun, berarti 11 tambah 17 berapa, Bu? 28. Berarti Abdullah bin Mas'ud ketika meninggal Nabi Muhammad umur 28. Setelah itu tahun 32 Hijriah beliau meninggal. Berarti kurang lebih 18 atau 17 tambah 28 sekitar 60 tahun beliau meninggal. Jadi tak panjang umurnya Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau. Suaranya bagus, luar biasa. Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi Muhammad itu yang benar. Nabi Muhammad itu jujur, tak pernah bohong. Al-masduq, dan dibenarkan. Banyak orang merasa benar, belum tentu dibenarkan oleh orang lain. Justru banyak orang jujur, banyak orang baik, banyak orang benar, tapi justru disalahkan sama orang. Beribu-ribu pekerjaan perbuatan baik yang kita lakukan, sekali saja kita salah, selamanya dicap orang jahat. Betul atau tidak? Itu masih penting, Pak Ustaz. Kita berbuat baik saja tetap salah, Pak Ustaz. Bagi pembenci-pembenci, betul tak? Berapa banyak orang-orang di sekitar kita, dari saking bencinya kepada kita, kita mau ngapain aja salah. Yang begini salah, yang begitu salah. Nah, itulah sifat manusia. Tapi Nabi Muhammad, beliau itu jujur, benar, dan dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah membenarkan bahwa dia adalah utusan? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau ibu dibacakan Yasin, ibu bacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena Yasin, sebagian riwayat mengatakan adalah nama dari Nabi Muhammad. Yasin, Toha, nama di Al-Quran Toha, ada kan? Itu adalah Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Innaka laminal mursalin. Allah yang bercerita di Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, benar-benar dari utusan. Engkau ini benar-benar utusan yang bilang Allah. Dari saking ingin menceritakan kepada manusia, tapi sekarang coba berapa banyak orang yang masih benci kepada Nabi Muhammad, betul? Bahkan dibikin kartun, bahkan diejek, mohon maaf. Katanya karena menikah dengan Siti Aisyah masih kecil, dianggap pencabulan segala macam. Banyak kartun-kartun dulu. Kalau di sini udah dipenggal sama orang itu karena terjadi di Perancis. Nabi Muhammad digambarkan sama kartun dari saking bencinya sama Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Laminal mursalin. Ingat Bu, kalau kita baca laminal mursalin itu lanya jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan berarti artinya tidak, bukan. Coba bayangkan.
laminal, bukan laminal. Kalau ibu baca innaka laminal, sesungguhnya engkau Muhammad bukan utusan. Karena la itu kan tidak la. Tapi la-nya itu tak panjang, maka artinya sungguh taukid, sungguh benar-benar the truly messenger. Ini bahasa kampung Melayu. Bukan kaleng-kaleng, benar-benar utusan Allah. Makanya kata Nabi, rubba qari'in, banyak orang membaca Al-Quran, rubba qari'in lil Quran, banyak orang baca Al-Quran, wal Quran yal'anuhu, tapi Quran melaknat dia. Kenapa? Banyak yang mampu belajar tajwid tapi dia tidak belajar tajwid. Makanya sebentar lagi bulan puasa, ikut ibu tadarus sambil belajar. Untuk apa hidup kalau tidak sempat belajar Al-Quran? Jangan malu. Banyak orang, malu saya Pak Ustadz. Loh sampai kapan malu? Ini masalah ilmu tak boleh malu. Malu itu kalau keluar tak pakai jilbab itu malu. Malu itu kalau datang kondangan, naruh duit di amplop 2.000, makan sepuasnya. Kok sampai ke situ pula Pak Ustadz? Malu itu datang ke kondangan, makan banyak, sudahlah itu ngambil jajannya ditaruh di tas, yang ditaruh duitnya 5.000. Malulah sama Allah. Memang tak nampak tuan rumah, tapi Allah nengok. Betul atau tidak? Gimana ya maksudnya? Hitung-hitung sendirilah, bawa anak 4, suami 1, 4 anak, suami istri 6. Naruh duit 10.000, mana cukup? Datang ke nasi padang aja tak cukup 10 ribuan. Kenapa Bu? Astagfirullah. Itu betul. Mohon maaf Bu ya, jangan disepelekan, itu haram loh. Iya. Coba bayangkan. Bukan masalah ini kan tak ditengok, bukan Allah yang nengok. La ta'budu sinatun. Jangan malu belajar ilmu. Yang malu itu kalau malu itu buka aurat. Malu itu kalau ngomongin orang itu baru malu. Maka ibu nanti bulan puasa buka. Karena banyak orang belajar Al-Quran ini kadang emosi. Karena ditegur terus marah. Ditutup Al-Qurannya. Mulai besok aku tak mau ngaji lagi. Merepet kali ya. Cerewet kali Ustadz ini. Ustadz pula yang disalahin. Kan bisa. Besoknya ngaji lagi, rupanya Ustadznya yang berulang. Dibaca cepet-cepet sama Ustadz. Ustadz janganlah cepet-cepet. Kamu nggak tahu kalau aku Ustadz viral katanya. Ini tak betul. Maka bulan Ramadan Bu, sisihkan waktunya untuk belajar tajwid. Panjang pendeknya. Karena berubah bacaan panjang itu akan berubah makna. Paham Bu ya? Baik, bagaimana hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya penciptaan manusia itu, sesungguhnya kalian kata Allah, kata Rasulullah, yujma'u khalquhu, dibentuk, dijadikan penciptaan kalian fi batni ummihi, di rahim ibu kalian, arba'ina yauman 40 hari, nutfatan berupa sperma. Ketika sudah masuk sperma, yang masuk beribu jutaan sperma itu berebut sel telur. Kan gitu kata ilmu apa itu Bu? Ilmu biologi ya Bu ya. Berebut hanya satu yang masuk ke dalam sap. Masuk ke dalam itu, ke rahim, itulah yang sel ovum bertemu dengan sel ovum perempuan. Iya. Iya, sperma itu masuk yang laki-laki ke rahim berapa hari? 40. Jadi 40 hari sperma yang hidup itu masih berupa sperma bergumpal. Setelah berupa sperma 40 hari summa yakunu alaqatan. Setelah itu 40 hari berupa alaqah. Apa alaqah? Darah. Darah yang menggumpal. Jadi dari sperma berbentuk darah. Darah alaqah ini diambil kata nempel. Artinya alaq itu nempel. Jadi nempel di dinding rahim. Ibu tahu nonton film Venom? Tak tahu ya? Oh tak tahu. Spider-Man monster? Oh tak tahu juga. Oh Ustaz ini betul. Kalau saya masih nonton. Oh Masya Allah. Karena saya guru bahasa Inggris, jadi ada perbendaharaan kosakata. Itu kayak lintah gitu loh Bu, ibu kan lintah. Ibu tahu lintah? Tahu dari mana? Oh di sungai. Dia nempel-nempel nggak ya? Nah, kan ada orang terapi lintah mukanya kan? Iya, untuk cari jerawatnya kan, nempel. Nah, setelah ditarik, narik pula juga kulitnya. Untuk kecantikan ada juga kan? Pengobatan lintah untuk kecantikan.
Ada juga kan ustadz lintah itu juga, yang di koran-koran biasanya itu, kalau Anda ingin besar gitu kan. Ada Bu ya? Itulah pentingnya ustadz itu kalau ada titel disampaikan titelnya, bahaya kalau nggak ada titel. Takutnya sama dengan ustadz yang dilintah-lintah itu, ustadz di koran itu. Baik Bu. Setelah itu 40 hari berupa darah, mislah dzalika tsumma yakunu mudghatan. Setelah darah barulah berupa daging. Mudghah ini Bu diambil kata madghah. Madghah itu segumpal. Kalau ibu makan nasinya agak pulen, itu biasanya dikepel-kepel zaman dahulu. Itu namanya mudghah, segumpal. Berarti sebesar itu. Sebesar daging. Sebesar segumpal itu. Mislah dzalika. Nah, disebutkan ibu tulis di catatannya yang lebih lengkap penciptaan prosesnya ini, yaitu adalah surat Al-Mu'minun ayat 14. Tulis aja, nanti ibu cari sendiri boleh. Al-Mu'minun ayat 14 saya bacakan. Di sarahnya nih ada, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansa'u khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Allah ciptakan dari sperma menjadi darah. Dari darah Allah ciptakan lagi, kata Allah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Aku ciptakan darah itu menjadi mudghah, menjadi daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Setelah menjadi daging barulah ditumbuhkan tulang. Nah, kalau di hadisnya kan nggak ada. Tapi ini kan Rasulullah. Tapi Allah lengkapi di surat Al-Mu'minun ayat 14. Nanti tengok sendiri, ditulis sendiri. Setelah mudghah barulah dimunculkan tulang. Setelah tulang tumbuh, fakasawnal idhama lahman. Setelah itu tulang itu dibungkus dengan daging. Summa ansa'ahu khalqan akhar. Setelah itu barulah ditumbuhkan panca indera. Jadi setelah daging apa Bu? Tulang. Setelah tulang dibungkus lagi tulang itu dengan daging, barulah nampak jari-jari, kuping, hidung, bibir. Coba ibu perhatikan, mungkin ibu baca hadis ini biasa saja, tapi ini hadis ini berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun? Dari Nabi ke sekarang berapa tahun? 1000. Sekarang tahun berapa Bu? Ya, 1442 Hijriah. Berarti kurang lebih 1447. Berapa? Kok lupa? Pak Ustadz lupa juga. Iya, lupa ya. Kalau tahun 2024 tak lupa Pak Ustadz. Bentar lagi tahun baru Pak Ustadz. Tahun baru bakar-bakar ayam Pak Ustadz. 1400 tahun lamanya Nabi sudah bercerita tentang penciptaan manusia. Hebat apa tak hebat? Apakah zaman Nabi ada teleskop? Apakah ada USG? Tapi Nabi sudah bercerita. Makanya ketika orang Barat tahu tengah hadis ini, dia nanya, what is your opinions about the creating humans in the mother's stomach? Tahu? Jadi orang Barat, dokter tanya, bagaimana pendapatmu wahai orang Islam tentang penciptaan manusia menurut Nabimu? Sebelum dijawab, orang Barat tuh nanya lagi, is there a telescope for your prophet or messenger Rasulullah? Apakah messenger itu punya teleskop? Coba, orang Barat berpikirnya, kenapa hadis ini bisa ada bahwa manusia penciptaannya dari nutfah, dari sperma, setelah sperma darah, setelah darah daging, setelah daging tumbuh tulang. Orang Barat disangkanya dia kan nggak percaya Al-Quran. Kata orang Barat, mungkin nabimu punya USG, punya apa namanya? Iya, teleskop ya. Apa namanya Bu? Kalau begini itu dokter apa? Teleskop, stetoskop tak? Teleskop yang nengok hilal itu. Tapi sama-sama mirip-mirip kop-sekop. Kalau kop-sekop itu lagu Pak Ustaz. Kop-sekop lagu itu Pak Ustaz. Ada lagu itu kan? Anak TikTok. Jadi kata orang Barat itu, mungkin Nabi Muhammad itu punya alat itu. Dia nggak berpikir, dia karena tak percaya Al-Quran. Coba bayangkan Bu, hebat apa tak hebat Islam?
Agama yang bisa bercerita tentang penciptaan manusia 1400 tahun dari sekarang, itu adalah Islam, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Michael H. Hart, penulis buku, dia memposisikan Nabi Muhammad adalah the most influential people in the world. Orang yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad. Padahal dia mati dalam keadaan kafir. Maksudnya bukan masuk Islam. Tapi dia percaya dari sejarah, dari bukunya, dari hadisnya, dia baca semuanya. Bahkan dia bisa hafal hadis-hadis, beberapa hadis, dan tahu tentang bahasa Arab. Dia menyimpulkan bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW yang pertama. Dari 100 people of the most influential in the world. Influential people in the world. Ini kajian hadis sama bahasa Inggris. Luar biasa Ibu. Ada semangat kalau saya ada Mayuli karena beliau ngerti gitu. Teacher sama teacher. Wah, itulah makanya. Subhanallah, itulah. Nah, itu yang bikin saya semangat Mayuli. Mudah-mudahan Mayuli sehat. Semuanya sudah sehat, Ibu ya. Jadi Nabi Muhammad sudah bercerita tentang penciptaan. Summa yursalu, setelah sudah 120 hari, 40 kali 3 berapa Bu? 120 hari kan? 40 hari nutfah, sperma, 40 hari alaqah, darah, 40 hari daging. Setelah itu barulah diutus malaikat. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Perhatikan baik-baik Bu. Diutus kepada bayi itu malak. Malak itu satu Bu. Jadi kalau kita bilang malaikat banyak. Jadi malaikat itu jamak. Kalau kita bilang malaikat bukan cuma satu, tapi 3. Karena banyak malaikat. Kalau satu apa Pak Ustadz? Malakun. Nih. Nah, Ibu garis bawah itu tulisannya malak di hadisnya. Summa yursalu ilaihil malaku. Maka diutus ke bayi itu satu malaikat. Ada? Summa yursalu ilaihil malaku. Ada pulila? Nah, satu malaikat malakun, banyak malaikat malaika. Nah, sama dengan setan. Setan itu banyak itu Bu. Tulisan syaiton itu setan-setan, bukan cuma satu. Karena tidak ada dalam Al-Quran setan berbentuk kalimatnya mufrad, singular. Satu, tidak ada. Jadi sekali nyebut setan bukan cuma 1, 2, tapi 3. Banyak setan gitu. Ada setan, berarti bukan cuma satu. Karena memang gerombolan setan itu. Apalagi yang digoda itu kiai, ustadz, gubernur, wali kota. Kalau kiai, ustadz itu kalau digoda kan bukan jangan sholat, nggak bisa kan? Pasti sholat dia. Tapi digoda dengan cara apa? Kau tengoklah, itu ustadz lebih ganteng dari kamu katanya. Ah, itu kata setan. Dia juga ngaca dia. Kalau nyuruh tak sholat tak bisa, karena ustadz dan kiai sudah rajin sholat. Gimana cara setan mengganggu kiai dan ustadz? Ditanamkanlah permusuhan. Kau tengok tuh, ustadz yang lain lebih pintar dari kamu. Kau tengok lebih viral. Akhirnya sakit hati. Itu caranya Bu. Orang kaya itu. Jadi kalau digoda setan itu bermacam-macam. Ada yang dibikin pelit, ada yang dibikin sombong. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Baik. Setelah itu ditiup malaikat. Siapa nama malaikatnya Pak Ustadz? Tidak disebutkan di sini. Malaikat itu yang punya nama 10 yang wajib kita tahu. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Jangan loncat dulu Bu. Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Itu yang wajib diketahui. Ada lagi yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna alaikum lahafidhin kiramam katibin. Ada malaikat hafazah namanya, yang menjaga kita setiap hari. Ada namanya kiraman katibin, yang sering menulis apapun yang kita kerjakan langsung ditulis. Namanya malaikat katibin. Selain itu tidak disebutkan. Kenapa? Karena malaikat bukan cuma 10, bukan cuma 3, tapi tak bisa dihitung. Gimana contohnya Pak Ustadz? Malaikat yang menjaga satu hari, menjaga satu malam, itu setiap harinya berubah-berubah. Contoh di Baitul Ma'mur, sering saya sampaikan, kemarin pernah sampaikan. Di atas Baitul Ma'mur, di langit di atas itu lurus dengan Ka'bah, ada namanya Masjid Baitul Ma'mur, di mana setiap waktu malaikat datang ke situ sebanyak 70.000 malaikat
beribadah. Ibadahnya sama dengan tawaf, mengelilingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Selesai mereka berkeliling 7 kali, datang lagi malaikat 70.000. 70.000 itu yang pertama nggak datang lagi, Bu. Jadi terus setiap waktu. Maka berapa banyak malaikat? Tak bisa dihitung. Iya sip. Jadi malaikat yang hari Senin itu nggak bakal datang lagi, Bu. Nggak ada. Kalau sip-sipan masih datang lagi kan? Kamu besok pagi, besoknya lagi sore masih datang. Ini enggak. Setiap saat 70.000 malaikat. Berapa banyak malaikat? Banyak. Jadi jangan dikira kira-kira aku disiksa enggak? Aku diadili sampai berapa jam? Jangan salah. Malaikat banyak, lebih banyak dari manusia. Tinggal dikeret, diambil kepalanya. Ini yang dulu ini kamu yang sering ngomongin orang, yang ngomongin tetangga, yang bikin-bikin status di WhatsApp ini ya. Yang nyindir-nyindir. Nih Pak Ustadz, karena memang sekarang itu Bu banyak yang curhat sama saya tuh sakit hati gara-gara status itu terus Bu yang curhat sama saya. Jangan baper. Iya, banyak Bu. Orang musuhan ini sekarang bukan zaman rambut, perang status. Ya. Ada kan? Ada kan? Sindir. Sini nggak ada. Ada. Iya, maksudnya di Facebook itu ada kan? Dibikin lagu la ilaha illallah. Paham Bu ya? Setelah itu didatangkan malaikat. Apa malaikat itu? Fayamfukhu fihi ruh. Datang bawa ruh. Kita ini di dalam perut belum ada ruh. Jadi selama 4 bulan maka bayi tidak bergerak. Kapan jantung itu ada? 4 Bu. Makanya Bu kalau di kampung nggak tahu, kalau di sini 4 bulan itu biasanya mengadakan kenduri. Kalau orang Jawa bilang bikin among-among, urap ya kan Bu ya. Itu untuk sedekah. Agar bayi yang 4 bulan ini mintanya jawabannya ke malaikat. Apa gunanya malaikat ini? Selain dia meniupkan ruh yang diperintahkan Allah, ini ruh Bu. Kita ini sebelum punya nama itu di alam ruh kita Bu. Nah Allah sudah menyampaikan, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, iya ya Allah, engkau adalah Tuhanku, kata ruh itu. Jadi ruh ini semuanya Islam. Yang nggak bisa Islam itu nggak terjadi Islam karena dilahirkan dari perut yang bukan Islam. Akhirnya dia jadi non Muslim, jadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Nasrani. Semua ini semuanya beriman kepada Allah. Diambil ruh itu ditutupkan sama malaikat. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, berarti ruhnya dikembalikan lagi ke Allah. Ini bedanya Bu. Kalau ruh kita itu datang, diantar, pulang, dijemput. Kalau yang genderuwo itu datang tak jelangkung ya. Genderuwo. Saya datang jelangkung. Saya ngetes aja sebenarnya. Rupanya ini. Gimana jelangkung? Datang tak diantar. Salah pula saya. Masa Bu datang tak? Oh iya. Tapi kalau dibalik salah ya? Datang tak diantar, pulang tak dijemput. salah. Salah. Oh gitu. Ibu tahu dari mana kalau jelangkung? Oh 2024 jadi gitu loh. Udah nggak jelangkung lagi. Jadi kalau jelangkung, Tapi kan kalau jelangkung itu botak, bentuk loh dan kebo dia. Masya Allah. Dari kasta. Jadi gimana Bu? Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu namanya jelang. Kalau ruh kita datang, diantar, pulangnya dijemput. Itu kalau ruh Bu. Maksudnya situ. Iya. Paham Bu ya? Maka kalau kita dijemput meninggal, kenapa kita bersedih? Long kita dulu diantar sama Allah, dikasih cuma-cuma. Paham nggak? Ini makanya saya bilang di judul ibu yang buat flyernya itu memahami takdir dengan benar. Jadi kalau kita sekarang paham dengan hadis ini Bu, ibu nggak bakal bersedih. Nggak ada suami sampai teriak, bang, aku ikut bang, pas mati. Betul tak ikut? Kalau ada orang yang teriak gini, biarkan aja, masuk nggak dia kubur juga? Nggak bang. Iya kan Bu ya Bu ya? Masya Allah. Bukan berarti tak boleh menangis, boleh bersedih tapi jangan terlalu lah. Kan saya udah bilang orang yang mati disebut almarhum itu yang disayang Allah. Tapi pulang ke rumah jangan bilang suamiku almarhum. Kenapa Bang? Kata Ustadz almarhum itu yang disayang Allah. Emang abang nggak mau disayang Allah? Ya besoknya mama almarhumah. La ilaha illallah. Ya kalau terima lu senyum-senyum yang Oh, ada. iya. Main darah.
Makanya saya bilang almarhum, almarhumah itu bahasa Arab. Artinya yang disayang. Cuma jangan dipraktekkan pas masih hidup, jangan. Ngamuklah suami kamu ini tak betul. Jangan lagi ngaji sama Ustadz Nuruddin. Ustadz Nuruddin pula yang salah. Dipikirin doang akan meninggal pula kata Pak Ahmad. Udah paham kan? Itu bahasa Arab atau tidak? Bahasa apa artinya? Berarti ngapain kita terlalu sedih berlarut-larut? Sudah, kalau memang meninggal suami anak, doakan saja. Yang masih hidup doa, bacakan Yasin, bacakan surat Kahfi, bacakan Al-Quran kalau perlu, keluarkan sedekah. Ini untuk sedekah suami saya, Pak Ustadz. Ini sedekah suami saya, nak, kepada anak yatim. Begitu. Karena kita dulu diantar ruhnya gratis. Setelah itu Allah pengen ruh itu kembali diambil sama Allah. Makanya Bu, banyak anak orang-orang muda, kiai muda itu meninggal. Kemarin kawan saya satu pondok sama saya meninggal nggak sakit, baru selesai madrasahnya. Dulu itu sempat jadi guru nahwu saya, ngajarin saya nahwu dari mulai tahap dasar. Muda seperti saya, kurang lebih selisih 2 tahun aja lebih tua itu dari saya. Iya, makanya saya berpikir kalau sudah banyak kawan dekat, satu majelis, tetangga, saudara meninggal, berarti kita giliran sebentar lagi. Tapi jangan gara ini bawanya mau mati terus, iya kan? Jangan bawa mati terus. Aku mau mati bang, jangan. Hidup terus berjalan, pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan amal baik, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita meninggal dalam keadaan mengaji, kita meninggal dalam keadaan sholat, kita meninggal dalam keadaan sujud, kita meninggal dalam keadaan punya wudu, umroh apalagi. Amin ya rabbal. Jangan sampai kita meninggal, kau tahu nggak tetangga itu hamil, mati langsung. Ibu pas lagi ngomongin orang mati. Cuman dia mati kenapa? Mati pas lagi gosip dia di bawah pohon mangga, di bawah pohon ceri, mati. Belimbing. Wah, ada juga belimbing Bu ya. Udah mau lanjut Bu. Baik. Kemudian setelah ditiupkan ruh oleh malaikat, maka diperintahkan oleh Allah suruh nanya 4 kalimat. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintah malaikat itu bertanya kepada bayi itu yang umur 4 bulan, nanya 4 kalimat. Yang pertama, ditanya tentang rizkinya. Jadi dari bayi kita sudah ditentukan rizkinya dengan jawaban kita yang ditanya malaikat. Makanya Bu, hadis ini jangan dipahami secara tekstual. Jangan sampai hadis ini, kenapa kamu nggak kerja? Aku dari kecil sudah ditulis rizkiku ini kayaknya memang miskin. Nggak boleh. Yang ditanya apa Bu? Rizki, ajal, amalnya. Kemudian yang terakhir adalah sakiyun aw sa'idun. Kamu celaka atau beruntung di dunia atau di akhirat. 4 yang ditanya. Apa yang ditanya pertama? Rizki, kemudian ajal, dan yang ketiga amal kita baik atau buruk, dan yang keempat kita berakhir hidupnya ini beruntung, celaka, atau jadi bahasanya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Itu kita sudah jawab Bu. Jadi kita masing-masing ini sudah jawab di depan malaikat. Makanya 4 bulan itu banyak bersedekah. Ketika hamil anak ibu, menantu ibu, banyak bersedekah. Biar jawaban si bayi baik-baik. Rizkinya minta kaya, ajalnya minta yang baik, amalnya minta yang baik-baik. Kemudian hidup di dunia ini mau yang buruk atau yang baik. Makanya saya bilang jangan sampai dimaknai dengan tekstual. Kalau ibu maknai dengan tekstual hadis ini, maka ibu dan suami ibu kalau percaya, gak usahlah kita. Karena kita nih kayaknya aku nih gariskan jadi orang miskin Pak Ustadz. Jadi tak perlu. Saya sudah berkali-kali coba Pak Ustadz berdagang, tetap aja bangkrut. Ini nampaknya ketika di bayi memang saya ditakdirkan orang miskin. Ini tak boleh. Karena kata Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Ramadan Said Al-Buti, lahir Turki tapi meninggal di Syria. Dulu ketika ceramah di bom, beliau madhab Syafi'i, karena kitab-kitabnya, karya-karyanya dia menukil dari Imam Ghazali, dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Manusia ini boleh memilih dan boleh tidak memilih dalam takdirnya. Yang tak bisa memilih contoh laki-laki dan perempuan. Ibu dilahirkan dari orang Jawa, bukan orang Arab. Jangan iri sama orang Arab. Kenapa saya bukan orang Turki? Nggak boleh. Yang bisa memilih, kemarin udah saya jelaskan, kita bisa memilih.
Ibu mau banyak sholat tahajudnya atau lebih banyak sholat witirnya? Kan ibu bisa pilih. Makanya ada istilah hidup itu pilihan. Kalau kamu pengen kaya, ya udah kerja. Ketika kamu sudah berusaha, kamu tetap tak kaya, ya udah pasrahkan kepada Allah. Jangan sampai nyalahin Allah. Setelah ini, ibu langsung ke rumah atau masih mau ngopi dulu di Sunset? Sunset lagi, ada acara juga. Oh ya, ibu sudah selesai. Sama kayak saya tadi, saya datang ke sini ini masih mau keluar dulu atau saya bisa memilih. Paham bu maksudnya bu? Jadi jangan sampai. Jadi gimana rezeki? Jangan risau dengan rezeki. Ibu pernah nonton Discovery Channel? Wow. Bagaimana coba bayangkan? Elang, burung itu. Burung itu tempatnya di mana? Di awan. Iya, di apa namanya di angin gitu, di atas pohon lah ya. Makanannya di mana? Di dalam sungai. Bagaimana burung yang ketika menangkap ikan di air? Coba bayangkan. Dia hidup di awan, hidup di angin, hidup di atas pohon, tapi rizkinya di mana ceritanya coba? Ini sekarang manusia banyak yang tak mau berusaha. Padahal dia kuat, mohon maaf dia mampu, mohon maaf, malah ngemis. Habis gimana Pak Ustadz, kemana-mana saya tak diterima. Pakailah. Jangan menjadi orang yang apatis. Saya ini sudah ditakdirkan jadi pengemis Pak Ustadz. Enggak bisa begitu. Paham bu ya? Sama dengan apa ada istilah bu ya? Rezeki musang tak akan dimakan pepatah Melayu. Rezeki musang tak akan dimakan harimau. Masa tak dengar bu pepatah Melayu? Di mana langit dijunjung, disitulah bumi dipijak. Iya, ibu kan sekarang tinggal di bumi Melayu. Jadi takkan rezeki musang takkan dimakan harimau. Apa rezeki musang? Ayam. Padahal musang ini jadi incaran juga dari harimau. Apa maknanya? Jangan pernah takut kita tak dapat rezeki. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayang, cicak merayap. Gimana ceritanya cicak itu? Makanya lagunya cicak-cicak di dinding diam-diam datang seekor nyamuk. Hap. Coba bayangkan, rizkinya datang ke cicak. Gimana ceritanya itu? Rizkinya itu yang terbang, tapi iya cicaknya merayap di dinding. Apa maknanya bu? Allah akan tetap menyediakan rezeki kepada kita. Nggak perlu khawatir, tugas kita ikhtiar. Makanya di hadis sebelumnya saya bilang, jangan sampai kita ikut Jabariyah, Mu'tazilah. Kalau Jabariyah ini merasakan kita ini dipaksa sama Tuhan, tak bisa apa-apa. Jadi kalau saya berdosa Pak Ustadz karena Allah, saya memang itu tak betul. Iya, menyalahkan Allah. Saya ini bermaksiat, saya ini minuman judi online, ini karena sudah takdir dari Allah Pak Ustadz, berarti bukan salah saya. Ini kan murtad namanya. Kan kamu bisa milih mau ke masjid atau mau ke mall, mau judi online atau mau berdagang, bisa pilih kok. Makanya hidup adalah pilihan. Jadi pertama rizki. Ibu tahu ceritanya Siti Hajar, air Zam-Zam, itu tahu kan? Beliau sampai pergerakan untuk mencari rizkinya dijadikan ibadah sa'i. Dari sofa berapa kali bu? 7 kali. Ternyata airnya di mana? Apakah di Bukit Sofa? Apakah di Bukit Marwah? Di mana airnya? Di kaki Nabi Ismail. Bayangkan. Tapi Allah berikan Zam-Zam di kaki Nabi Ismail setelah berusaha. Apakah diam diri? Ya Allah, semua Engkau yang memberikan rezeki Allah. Aku tunggu rezeki itu. Enggak. Siti Hajar tetap berusaha. Makanya dijadikan ibadah. Sa'i itu bukan berjalan. Sa'i diambil kata yas'a. Sa'a yas'a. Berusaha. Allah ingin memberikan pelajaran kepada perempuan-perempuan yang lain bahwa kalian adalah orang yang hebat. Coba, air Zam-Zam sampai sekarang habis apa tidak? Yang minum apakah orang Mekah saja? Siapa yang minum?
seluruh umat dunia berapa juta? Dari mulai awal tak bisa dihitung, miliaran orang. Coba, karena hanya usaha dan doa dari seorang perempuan. Hebat apa tak hebat perempuan? Jadi kalau ibu pengen anak cerdas, pengen suami sukses, berapa? Saya bilang apa tadi? Seks. Astagfirullah. Inilah kalau kebiasaan saya ngomong Madura. Ibu tanya sama Mama Yuli, Bu, orang Madura nih, Bu, orang Madura. Kalau nggak sekolah dia nggak tahu bahasa Indonesia, Bu. Tanya sama Mama Yuli. Bapak saya kalau nelpon sama mertua harus ada saya translator. Abah saya itu paham dengan bahasa Indonesia, tapi mengucapkan tetap pakai bahasa Madura. Jadi harus saya terjemah. Bu, tahu Bu? Nggak tahu, harus terjemah saya. Macam translator orang presiden tak tahu bahasa Inggris tuh. Jadi saya harus dampingin kalau nelpon sama besan. Jadi makanya saya kadang terselip lidah, karena dia biasa T1T. Jadi ibu maksudnya apa? Ibu kalau mau sukses suaminya, anaknya cerdas, ibu hitung seberapa banyak doa ibu, berapa ribu kali ibu sujud untuk anak dan suaminya. Begitu. Makanya saya sering sampaikan, suami yang sukses karena ada istri yang hebat. Suami stres karena ada istri yang ibu jawab sendiri. Jawab sendiri. Iya, jawab sendiri. Paham Bu ya? Kalau ibu tidak bekerja, kalau ibu bukan wanita karir, tingkatkan kualitas ibadah ibu di rumah. Itu Ibu Lila berkarir. Makanya sukses suami Ibu Lila, Masya Allah, banyak rezekinya. Sudah 100 miliar kan rekening. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ibu punya duit 20 miliar, 20 miliar. 20 miliar Bu. Bikin masjid Bu, bikin dapur. Iya betul. Mudah-mudahan, amin. Baik, ini masih separuh Bu ya, masih rezeki. Contoh lagi masalah Siti Maryam. Siti Maryam ini selesai melahirkan, beliau bingung. Akhirnya dia wahuzi, di dalam surat Al-Maryam disampaikan oleh Allah, wahuzi. Ini saya tak hafal sarahnya. Wahuzi ilaiki biji'itna lati tusakit alaiki rotoban janiya. Ketika Siti Maryam sudah tak dapat makanan, dia bersandar di kurma. Datanglah wahyu, Maryam, kamu goyangkan saja pohon kurma itu, nanti akan jatuh kurma yang sudah matang. Coba bayangkan, Siti Maryam tidak pernah menyangka dia bersandar di pohon kurma itu berbuah, tidak menyangka. Jadi yang penting kita ikhtiar dan berusaha. Allah lah yang menentukan. Kalau memang Allah tidak memberikan kekayaan, memang itu yang terbaik bagimu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika engkau sudah berazam, berniat, berusaha, pasrahkan setelah itu kepada Allah. Allah lah. Makanya ketika ibu masuk ke masjid pertama doanya apa Bu? Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu kalau masuk ke masjid. Kalau keluar ke masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari rizkimu. Apa maknanya? Orang kalau sudah ibadah, silahkan kau cari rezeki. Keluar dari masjid saja doanya minta sama Allah, mudah-mudahan aku dapat karunia darimu ya Allah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ketika engkau sudah merampungkan sholat, keluar dari sholat itu, fantasiru fil ardi, menyebar kau di muka bumi ini untuk mencari rezeki. Wabtagu min fadlillah, silahkan cari karunia Allah. Jadi Allah itu bukan berarti menyuruh kita beribadah saja, tidak. Selesai ibadah kau cari rezeki. Memang kalimatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali beribadah. Tapi setelah itu kau cari rezeki. Jangan tiba-tiba abang nggak kerja, apa semua rezeki ditentukan oleh Allah. Dek, kamu rendah ngaji, aku dari kecil sudah minta rezeki tak banyak-banyak. Jadi nggak kerja bang, nggak kerja. Duhurnya dia lapar, jangan makan bang. Semua kalau kenyang apa tak kenyang kata Allah, dibalas sama istrinya. Jadi jangan sampai kita memanakan takdir ini dengan salah. Jadi tetap ikhtiar. Yang pertama rezeki, yang kedua ajal, masalah ajal. Tak perlu banyak kita jelaskan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, mau dia sakit, mau dia tak sakit, Allah pasti akan menentukan kapan dia. Maka jangan kaget Bu, kalau ada orang meninggal tidak sakit dulu. Sampai kaget ditanya makan apa, makan apa.
Makanya kadang obat juga disalahin. Kenapa dia sakit? Kebanyakan minum obat. Kenapa dia sakit? Tak minum obat. Kenapa dia sakit? Obatnya salah. Kenapa dia sakit? Overdosis, kebanyakan obat. Kenapa dia mati? Kenapa dia sakit? Kenapa dia sudah meninggal? Karena obatnya tak diminum. Makanya diminum obatnya. Obat semua salah kan? Gak boleh. Apa maknanya? Kalau ada orang berani mati, tidak menjadikan dia cepat mati. Ada orang berani mati, dikit-dikit suruh tabrak, dikit-dikit suruh tabrak. Habis itu naik motor, naik ugal-ugalan. Berani mati dia, tidak menjadikan dia cepat mati. Sebaliknya, ada orang yang takut mati, bukan berarti dia matinya lama. Tidak. Kenapa kamu nggak keluar? Gak pernah naik motor, takut kecelakaan. Kenapa kamu nggak pernah naik trans? Takut kecelakaan oleng busnya. Rupanya mati di kamar mandi. Paham maksudnya, Bu? Orang yang berani mati tidak menjadikan dia cepat mati. Orang yang takut mati tidak menjadikan dia lama matinya. Karena mati dan ajal itu ditentukan Allah. Dan itu ketika 4 bulan sudah ditanya, kamu mau berapa lama hidupnya? Yang ketiga, wa amalihi, amal baik dan buruknya di dunia. Sakiyun aw sa'idun, yang keempat, dia celaka atau beruntung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya dilanjutkan kalimatnya ini, Bu. Nabi sampai bersumpah, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Demi Allah, kata Nabi, alladzi la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian berbuat bi amali ahli jannah, dia beramal ketika di dunia dengan amalan ahli surga. Paten kali dia, sholatnya, umrohnya, sedekahnya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un. Sampai di antara dia, seandainya diukur dia dari saking banyak amal perbuatan baiknya di dunia, amal ibadahnya tinggi, sampai-sampai kalau kita ukur tinggal sehasta lagi dia ke surga. Apa maksudnya kata Nabi? Ada orang beramal baik sampai-sampai dari saking banyaknya amal ibadah, seakan-akan dia sudah sedikit lagi masuk surga. Tapi apa kata Nabi? Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ternyata di kitab, apa kitab maksudnya? Lauh mahfud. Di lauh mahfud ternyata orang ini ditulis dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa Pak Ustadz? Pada akhirnya dia meninggal bersama dengan perempuan yang bukan mahramnya. Kita nggak tahu siapa yang meninggal. Ustadz Kondang itu katanya mati di kamar hotel bersama dengan asprinya. Kebetulan Ustadz ini udah jadi wali kota. Nah dulu bukan wali kota sini. Ada seperti itu kan di sinetron? Bukan di sinetron, banyak kan? Tiba-tiba sudah ditangkap, ternyata banyak simpanannya. Ada nggak? Kemarin ada gubernur tuh. Oh la ilaha illallah. Tapi bukan berarti dia jelek, kita tak boleh. Ini sebagai contoh. Artinya apa? Nampak di depan mata kita amalnya baik, tapi kata Nabi ternyata dia ditakdirkan di lauh mahfud dia tidak masuk surga. Nauzubillah. Tapi sebaliknya kata Nabi cepat, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahli nar. Dia beramal seperti ahli neraka, bermaksiat, judi, minum khamar, membunuh orang, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Bahkan kalau diukur dari saking banyaknya dosa dan maksiat dia lakukan, seakan-akan sudah tinggal sehasta lagi dia masuk neraka. Sedikit lagi dia masuk neraka. Fayasbiqu alal kitab. Tapi ternyata di kitab di lauh mahfud takdirnya bukan masuk neraka. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Kenapa? Karena dia ternyata beramal amalan orang yang masuk surga. Nampak dia jahat, mantan preman, seorang pembunuh, judi online, bermaksiat, zina segala macam. Tapi ketika dia meninggal, pas kebetulan dia Pak Ustadz sujud di dalam masjid. Tak ada orang yang tahu. Ini kan mantan preman. Dia kan yang malak di pasar. Kapan? Tato di mana-mana. Tapi ternyata meninggal pas lagi sujud di masjid. Berarti di mata manusia seakan-akan dia masuk neraka, tapi ternyata ditakdirkan oleh Allah masuk surga. Apa maknanya, Bu? Siapapun yang di antara kita banyak dosa, jangan pernah berkecil hati.
Hadis ini bercerita kepada kita tidak boleh berputus asa mencari rahmat Allah. La tai'asu mir rawahillah, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa mencari Allah. Berapapun dosa yang banyak kita lakukan, tapi kalau kita bertobat kembali kepada Allah, insya Allah pada akhirnya kita semua masuk surga tanpa hisab. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung pada akhirnya. Apa artinya, Bu? Sama dengan kita yang sudah mengaji, jangan pernah merasa kita sudah layak masuk surga. Jangan pernah, oh saya sholat Pak Ustadz, saya sudah puasa Senin Kamis. Jangan pernah dalam hati kita diajarkan oleh hadis ini, jangan terlalu pede bahwa kita masuk surga. Karena kita nggak tahu amal kita lebih banyak yang baik atau yang buruk. Maka sebagai menjadi orang yang baik, teruslah berusaha, bertobat, memperbaiki diri. Jangan pernah putus dalam mencari rahmat Allah. Ini pelajaran hari ini, silahkan kita dialog interaktif.